Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam jumpa, saya Romo Eko. Saya berterima kasih banyak boleh diundang kembali di GKI Kebonjati. Ini yang ketiga kali saya berbicara di gereja ini. Para pendeta terima kasih banyak. Saya itu satu angkatan dengan pendeta Teddy dari Cimahi waktu SMP. Jadi kami SMP Pandu, Pak Pendeta saya menjadi imam, tersesat karena tidak punya pasangan. Lalu Pendeta Teddy menjadi pendeta di GKI ini dengan punya pasangan dan satu anak dan satu cucu. Betul-betul diberkati. Di sini juga ada guru saya rupanya. Pak, guru bahasa Inggris saya yang terhormat, saya baru melihat, Pak matur nuwun Pak. Saya sekolah di Filipina selalu teringat bahasa Inggris, harus teringat wajah beliau gitu ya. Saudaraku yang terkasih, saya bersama-sama mau berbicara tentang ribut rukun. Saya baca sebuah buku yang judulnya Selamat Ribut Rukun. Anda kenal? Ini pendeta GKI, Dr. Andar Ismail. Banyak bukunya, permenungannya pendek, singkat, but touching. Menyentuh banget. Beliau berbicara tentang hidup berkeluarga, beliau berbicara tentang panggilan, beliau berbicara tentang tradisi komunitas, beliau berbicara tentang spiritualitas pelayanan, macam-macam. Dan selalu 33 renungan. Karena apa? Beliau berkata, Yesus pun hidup hanya 33 tahun. Dan waktu saya membaca Selamat Hidup Rukun, Ribut Rukun, saya melihat bahwa Bapak Pendeta Andar Ismail melihat apa? Akibat ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas. Hidup perkawinan seringkali, kenapa bisa sampai seperti ini? Karena high expectation but low preparation. Wah, nanti kalau sudah menikah, suami saya pasti menjaga aku. Pasti sayang banget. Pasti dia bawain selalu oleh-oleh makanan kesukaanku. Itu mitos, saudara-saudara. Maka terjadi apa? Ribut. Hal kecil tadi Ibu Esther, ayo kita sultan gitu ya. Kan Ibu Esther tuh mau ngelihat berapa banyak yang samanya. Beberapa ibu-ibu berkata apa? Ih menang salawan kali, orang menang 10 kali gitu ya. Dan bapak-bapaknya, gitu itu dilihat. Jadi lihat juga tadi bahwa ibu-ibu waktu dikatakan, Bu bagaimana? Ibu Esther kan ngomong, bagaimana hidup perkawinan? Ribut atau rukun? Ribut ibu-ibu. Bapak-bapak rukun. Menarik. Kenapa? Karena perempuan selalu melihat suami dengan suami selalu ada masalah. Selalu banyak masalah. Gitu ya. Sedangkan suami melihat istri, biasa aja kali nih. Yang lain juga kayak gitu ya. Kenapa diributin? Nah itu, kenapa diributin? Bukan berarti suami tidak mau ribut. Suami tahu kalau sudah ribut dengan istri, habis. Habis. Bagaimanapun mau ribut dengan istri, suami selalu kalah. Kalah, walaupun benar. Ya. Kenapa? Daripada rame. Karena kalau perempuan ngomong sulit direm. Terus keluar semuanya. Dan semua penderitaan masa lalu akan muncul semuanya. Nih kan kita ributnya ini, kenapa yang dulu-dulu? Iya kamu mah dulu juga kayak gitu. Ya gitu ya. Saya ingat waktu ayah ibu saya ribut masalah saya. Jadi saya itu ada 4 dari 4 anak bapak, saya nomor 1, saya paling bodoh. Ayah saya tuh selalu mengatakan tuh bodoh. Lalu saya ngomong bodoh juga keturunan bapak, kata saya itu.
Iya, anak bapak tapi bukan keturunan bapak. Kata saya teh, keturunan bapak pinter-pinter, lihat tadi kamu. Lalu saya keturunan siapa? Ibu. Gitu ya. Lalu ributlah mereka, bapak yang bodoh, ibu yang bodoh, bapak bodoh, ibu bodoh. Lalu ibu berkata, iyalah ibu bodoh. Tuh kan bodoh. Ya karena ibu bodoh, saya kawin dengan bapakmu. Gitu ya. Coba kalau pinter, gak akan milih bapakmu. Gitu ya. Jadi lihat di sini, bagaimanapun walau ribut rukun, ya sudah. Barang deui gitu. Jeung saha deui. Saya tadi lihat waktu penyanyi, "Hayo, kita sambil berpegangan tangan." Beberapa saya melihat seperti pegang karung, saudara-saudara gitu ya. Disitulah letak kebahagiaan saya. Walaupun tidak menikah, hatiku dipegang Tuhan. Jadi perhatikan perkawinan. Mohon maaf, saya sharing kenapa saya bahagia sekali oleh ordo saya disekolahkan di Filipina untuk counseling keluarga. Jadi saya sekolah tentang bagaimana hidup berkeluarga itu tak mudah, tak gampang dari pribadi yang berbeda. Dan tadi kita selalu membayangkan bahwa menikah dengan dia everything will running well. No. Nanti juga Romo setelah menikah mah dia teh berubah moal sok. Saya ingat seorang ibu betapa berimannya. Setiap malam suaminya tidur, dia doakan, Tuhan semoga dia berubah. Dia akan berubah setelah jadi mayat, saudara-saudara. Maka akhirnya apa? Ekspektasinya terlalu tinggi, kenyataannya tidak sesuai, maka terjadi hal-hal kecil pun jadi ribut. Dulu waktu pacaran, hal kecil, oke, toleransi. Keinjek sedikit, nggak apa-apa. Banyak toleransinya. Tetapi setelah menikah, mengapa hal yang dulu ndak apa-apa menjadi apa-apa? Nanti kita lihat bersama-sama. Sebelum saya mau berbicara jauh tentang tentang ribut rukun, mari kita lihat Rasul Paulus pun rupanya sudah berbicara tentang hal itu. Kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudari, Rasul Paulus melihat bahwa dalam hidup ada gravitasi, tarik-menarik antara cinta diri dan cinta sesama. Antara egois dan altruis. Antara saya mencari kenyamanan atau pengorbanan. Itu selalu bertentangan. Maka bahasa Paulus, kedagingan dan roh. Dan bagi saya menarik sekali, di ayat yang awal dikatakan bagus banget. Paulus tadi mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas Paulus menekankan, di saat manusia hidup oleh roh, maka kedagingan akan melemah dalam hidup kita. Saya ingat ada sebuah cerita di bangsa Indian kuno. Anak-anak kecil bertanya kepada para penatua yang tua-tua. Karena pada saat itu para penatua bercerita kepada anak-anak, "Nak, di dalam diri kita itu ada 2 serigala. Yang satu, serigala yang satu ini selalu membawa kebaikan. Serigala yang satu ini selalu membawa kejahatan. Serigala yang satu selalu berkata, kamu harus menghormati, kamu harus mengasihi, kamu harus melayani. Sedangkan serigala yang satu selalu mengajak untuk kamu harus melawan, kamu harus menentang, kamu harus menang." Lalu anak-anak itu setelah mendengar, dia tanya kepada penatua, "Bapak, siapa serigala yang menang?" Dan penatua itu menjawab, "Serigala yang menang adalah serigala yang sering kali kamu beri makan." Jadi kalau kita beri makan kedagingan kita, maka apa? Kedagingan akan menguasai hidup kita. Kalau roh yang kita beri makan, maka roh yang menguasai hidup kita. Maka ada anak muda yang selalu bertanya, "Romo, kok saya jarang digoda roh jahat ya?" Kata saya, "Iya, karena kamu sesama roh jahat." Kan ada dalam kitab tertulis, sesama roh jahat jangan saling mengganggu. Jadi lihat, orang kalau sudah jatuh ke dalam hidup kedagingan, akan mudah rapuh, tergoda sedikit, ikut, gampang, hanyut, mudah. Dia tidak bisa menolak. Dia selalu mengatakan, "Ya sekali, nggak apa-apalah, nyobain. Ini terakhir kalinya, terakhir kalinya." Selalu terakhir, dan akhirnya hanyut. Dan akhirnya apa? We cannot say no anymore kepada kejahatan. Saya selalu apa? Mudah jatuh ke dalam kedagingan. Maka Paulus bagus, siapa yang hidup oleh roh, maka dia tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Karena dia nurture, memberi makan kepada rohaninya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita coba lihat di dalam kehidupan kita, perkawinan banyak digerakkan oleh roh atau ulah luka, oleh kesakitan. Saya senang ada seorang pastor yang berkata, "Our life is in bitter life or better life." Gitu. Jangan-jangan hidup kita ini diatur oleh kepahitan
kepahitan-kepahitan, kesakitan-kesakitan, luka. Maka ya banyak yang berkata, Romo, hidup perkawinan saya tidak bahagia, menyebalkan. Semuanya tidak seperti yang saya harapkan. Rupanya diam-diam suami itu, Romo, bla 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 bla. Saya berbicara dengan kanonis di gereja Keuskupan Bandung. Dia mengatakan info anulasi konsultasi keluarga di gereja Katolik pun anulasi itu minta pembatalan. Kita tidak mengenal perceraian, minta pembatalan, dan itu susah banget untuk di prosesnya. Dia mengatakan dalam 1 bulan saja 70 kasus yang harus mereka bereskan. Dan tentunya tidak semua. Lalu waktu coba dipretelin satu-satu, apa sih penyebabnya? Pertama, yang menyebabkan perceraian adalah intervensi orang tua dan mertua. Dulu kan waktu Anda kalau usianya di atas 60-70, punya masalah keluarga, apa cerita dengan orang tua? Nggak akan. Anak-anak muda sekarang, masalah sedikit cerita sama mamahnya. Lalu mamanya kan nggak tega, anak gue waktu kecil dirawat baik-baik, ini aniaya. Udahlah kalau nggak cocok cerai aja. Lihat siapa setannya. Sudah lepasin aja, nggak apa-apa. Lihat. Kenapa seringkali mertua ingin ikut campur tangan? Karena merasa saya lebih tahu anak saya daripada kamu. Saya lebih tahu. Maka dia campur tangan. Maka dia berbicara. Apalagi kalau semenjak perkawinan mertua ini nggak serak. Namanya ibu-ibu kan ukurannya serak. Bukan seret, tapi serak gitu ya. Kok nggak serak ya mama? Ibu itu pakai feelingnya kuat, pakai perasaannya. Menurut mama perasaan kok mama nggak serak. Kalau suami, kalau bapak-bapak berpikir, bagus. Dia pinter, dia sudah punya mapan, kerjaan. Kelihatan dia mencintai anak kita. Istrinya tiba-tiba, kok aku gak serak ya? Lihat, gak bisa dijelasin serak itu. Hanya bahasa wanita dan Tuhan yang mengerti. Karena gak ada logikanya di situ. Gitu ya. Nah kalau sejak awal sudah tidak nyaman dan terjadi katakanlah konflik, ribut, akhirnya orang tua turun tangan. Maaf, beberapa kasus orang tua overprotected kepada anaknya yang sudah menikah. Menyedihkan. Maka saya selalu menganjurkan kepada anak-anak yang mau menikah, please jangan tinggal bersama dengan orang tuamu. Mati kamu. Ya Romo kasihan dia orang tua. Siapa lagi yang harus menjaga? Lihat, dan kadang-kadang juga mertua pinter pakai firman Allah untuk membuat anaknya berasa berdosa. Gitu ya. Ingat hukum perintah Allah yang keempat, hormatilah orang tuamu. Gak ada hormati suamimu gitu ya. Jadi lihat di sini, tanpa sadar ada intervensi, tanpa sadar ingin ikut. Dan mohon maaf ya, kebanyakan wanita. Kenapa? Karena wanita care-nya besar, peduli, gak bisa diem, gak bisa. Itu wanita, I must do something. Lihat, waktu mujizat pertama terjadi di mana? Karena siapa yang tahu bahwa yang punya pesta kekurangan anggur?
wanita. Maria. Gak mungkin Maria itu wanita kalau bertamu duduk di ruang tamu. Enggak, ke dapur pasti. Masak apa? Bisa nyicip. Nah, itu ya. Jadi memang perempuan diberi karunia untuk apa? Care, peduli. Sayangnya tuh tidak, bapak-bapak umumnya sayangnya adalah melihat. Bagus. Ibunda share the hands. Dia ingin tepuk tangan. Dia ingin lakukan sesuatu. Saya ingat seorang pasangan suami istri yang muda. Dia mengeluh, Romo, anak saya sakit. Mertua saya ikutan. Kita udah tahu bagaimana cara menanganinya. Kan beda dulu dengan sekarang. Anda ingat tuh kalau dulu sakit panas, kompresnya tebal. Seperti pembalut wanita itu tuh. Lalu diselimutin. Kencang-kencang. Supaya apa? Supaya keluar keringatnya. Sekarang itu cuma 1 lembar saja. Free babai fever udah beres gitu ya. Itu lihat zamannya berbeda. Tetapi dia selalu berkata, mama ini membesarkan 10 anak. Kamu baru 1 anak. Lihat. Jadi seolah-olah dia itu Tuhan Allah bagi mantunya gitu ya. Maka perhatikan, menjadi sulit sekali hubungan kalau kalau keluarga ini masih diatur oleh keluarga orang tua. Entah secara finansial, entah secara spiritual, entah secara emosional. Harus belajar untuk mengkat. Saya selalu mengatakan kepada pasangan muda, ingat, hukum Allah, hormati orang tuamu, bukan ikuti orang tuamu. Hormati. Jadi kita harus berani mengambil jarak. Yang kedua adalah penyebab orang minta berpisah adalah masalah ekonomi, kebutuhan keluarga. Entah itu ekonominya naik, entah ekonominya turun. Sering tidak bisa dijadikan ukuran. Emangnya kalau ekonominya baik pasti keluarganya? No, sering kali di saat ekonominya baik, hati-hati. Setan sedang menjebak kamu. Sehingga you have so many time to think about your business and you forget about your family. Bapak Ibu, saya tanya dulu, bisa nggak orang sukses di pekerjaannya, karirnya maju, usahanya bagus banget, dan keluarganya baik sejahtera, relasinya rukun banget. Bisa enggak? Bisa? Bisa? Bagus. Yesus saja mengatakan tidak bisa orang mengabdi 2 tuan. Di saat ia mengabdi pada 1 tuan, dia akan mengkhianati tuan yang lain. Di saat dia mengabdi mamon, dia akan melupakan Allah. Enggak. Maaf Bapak Ibu, kita punya batas. Seolah-olah bisa, menurut saya bisa. Saya bisa Romo, saya pekerjaan, saya keluarga. Halo, itu menurut Anda. Apakah menurut istrimu seperti itu? Karena setelah hidup berkeluarga, Anda tidak bisa hanya melihat diri Anda sendiri. Istri ngomong apa? Istri akan berkata, dia habis waktunya untuk pekerjaan saja Romo. Lihat di tempat tidur masih sibuk ngitung cuan. Mi kita bisa jalan-jalan, mi kita bisa beli ini. Sampai akhirnya lupa punya waktu hanya untuk berdua. Lupa punya waktu untuk menikmati
seperti keberduaan. Menyedihkan, menyedihkan. Jadi kenapa kok akhirnya hidup menikah tetapi akhirnya di dalam keluarga hanya seperti terminal saja. Hanya seperti stasiun saja. Kita ketemu bangun pagi, bubar, datang, ngantuk, udahlah jangan ngeributin. Lu asik sendiri, gue asik sendiri. Oke. Lu drakor, gue topet. Maka apa yang terjadi, ketiga yang terjadi, bisa jadi adalah apa? Masalah perubahan karakter pasangan. Tadinya dia orang yang peduli, tadinya dia orang yang sangat bisa berkomunikasi. Tapi sekarang Romo diam. Jadi mengapa jadi seperti itu? Karena ada pemicunya. Jadi karakter pasangan berubah, salah satunya adalah apa? Bisa terjadi adalah masalah pribadi yang dirahasiakan. Contoh, mohon maaf. Anda sudah punya keluarga, tapi kan Anda punya orang tua. Anda kan punya kakak adik. Tiba-tiba kakak adik Anda ngomong, tolongin dong. Aduh, gue cerita gak ya sama istri gue? Kalau cerita nanti istri gua ngomong, lu ributin aja adik lu, keluarga lu gak dipikirin. Ya, daripada ribut dengan istri, diam-diam aja. Diam-diam saja bantu, diam-diam bantu. Masalah ini akan menjadi tekanan batin untuk dia. Kenapa? Dia rahasiakan. Kenapa? Kalau dia ngomong pasti ribut. Kalau ngomong pasti ribut. Pasti ngerasa lu mah bela ya sama keluarga lu. Lu gak pernah bela sama keluarga sendiri. Keluarga gue aja gak pernah lu pikirin. Lihat. Akhirnya jadi seperti itu. Gitu ya. Maka karakter pasangan berubah bisa terjadi karena pribadi adalah masalah yang ditekan. Yang kedua, bosan, hambar, jenuh. Sudah tidak lagi merasakan strom tadi gitu ya. Maka tidak aneh kalau beberapa ibu-ibu, Romo, kalau saya dengan senggolan dengan suami itu udah gak ngerasa apa-apa lagi. Tapi kenapa ya kalau bersenggolan dengan Romo jadi nyetrum? Kata saya itu, Bu. Ibu yang bermasalah, saya tidak punya masalah, Bu, kata saya itu. Jadi lihat di dalam perkawinan akan ada saat di mana Anda merasa jenuh. Dan di saat jenuh Anda akan merasa bahwa apa? Saya salah memilih pasangan. Ada saat-saat tertentu saya langsung berkata, salah ya saya memilih dia. Ada. Karena apa? Anda mengalami kejenuhan. Anda mengalami kebosanan, hambar. Anda tidak bisa lagi menikmati keberduaan. Kan waktu pacaran beda banget ya. Lihat dulu naik motor boncengan. Apakah kalau hujan Anda akan berteduh? Tidak. Disitulah letak keasikannya. Mas dingin, ya sudah dempetin. Di sini. Maka setiap saat cari hujan saudara-saudara. Sekarang sudah tua masih seperti itu? Enggak, keroannya lama. Jadi kita sudah tidak bisa menikmati lagi kebersamaan, keberduaan. Kenapa? Banyak hal. Gitu ya. Jadi godaan perkawinan adalah apa? Kebosanan. Ketiga, kurang dimengerti. Kurang punya waktu bersama, tidak merasa dicintai, tidak merasa dipedulikan. Bapak Ibu, bagi wanita, ekspresi cinta itu harus terwujud jelas. Bagi wanita, penting. Bagi pria, udah gak penting. Karena bagi pria, gua kawin sama elu, itu tanda cintaku padamu. Titik, selesai, tos.
Bagi wanita, enggak. Wanita masih butuh. You must say I love you. Ya. Kamu harus mengungkapkan sayang. Kamu harus mencium aku. Kamu harus memegang aku. Dan pria, ya udah sini gua cium. Jadi wanita itu butuh saat-saat di mana dia merasa aku spesial bagi kamu. Saat di mana dia merasa, oh kamu masih mementingkan aku ya. Oh kamu masih memikirkan aku gitu ya. Jadi kalau udah dari luar kota tuh, Pak bawa apa? Cucian kotor. Nah, itu. Anda membawa beban kehidupan gitu. Tolong bawa oleh-oleh, nggak punya duit, ya udah 1 kerupuk saja udah cukup gitu. Ya mie kerupuk gitu ya. Jadi perhatikan bahwa ekspresi cinta dibutuhkan dan wanita tidak dapat itu, dia akan mempertanyakan, lu tuh masih sayang sama saya atau tidak? Gitu ya. Maka wanita suka kadang-kadang bangun malam-malam nungguin suami ngelindur memanggil nama siapa. Angel, hah? Gue kan surtin, kenapa manggil Angel gitu ya? Pak tadi malam manggil Angel, ayo siapa Angel itu, ayo siapa gitu ya. Padahal Angel tuh nama anjing dari papahnya gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan bahwa bisa terjadi karakter pasangan berubah karena apa? Saya merasa tidak dicintai lagi. Atau sebagai balas dendam. Mengapa dia menjadi seperti itu? Karena dia seperti ini. Saya jadi seperti ini pastor karena seperti itu. Yang keempat, masalah yang muncul dari sebuah perkawinan adalah apa? Salah paham. Bahwa perkawinan itu harus bahagia. No, perkawinan itu harus setia, bukan harus bahagia. Bahagia itu adalah nilai tambah dari sebuah kesetiaan. Kebahagiaan itu bukan dicari, bukan. Kebahagiaan itu datang di saat kau melakukan kewajibanmu. Pada saat saya pernah, beberapa kali saya ketemu dengan orang, saya datang ke rumah makan, saya makan, lalu tiba-tiba pas keluar ada suami istri masih muda. Dia berdiri, Romo Eko ya? Betul, Romo terima kasih ya Romo. Tadinya kami mau cerai. Setelah mendengarkan renungan Romo, kami mencoba bertahan. Dan syukur di saat kami bertahan, kami dianugerahi seorang anak. Oh, puji Tuhan, kata saya. Boleh saya doakan? Lalu saya doakan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memakai saya. 2 minggu yang lalu saya memberkati perkawinan di Pandu. Jam 11, jam 12.30 saya pulang, saya lapar. Di dekat Jalan Sudirman ada Lapo BPK yang enak. Dekat pom bensin, betul? Ya, saya datang tante, saya minta panggang 1, saksang 1, nasi 1. Karena saya tangkinya gede. Lalu setelah itu saya makan. Setelah makan, saya datang, tante berapa? Lalu tante, ini Romo Eko ya? Iya, boleh potret Romo? Boleh tante, silakan gitu. Romo itu ada anak saya, boleh mendoakan anak saya? Boleh tante, saya doakan. Tante berapa? Romo ndak perlu bayar. Nanti kalau lapar singgah saja sini makan Romo, gratis Romo. Haleluya tante, terima kasih tante. You see, gitu ya. Saya tidak mencari kebahagiaan dari segala hal yang gratis. Di saat saya melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan pada Allah, ada berkat. Maka kebahagiaan itu berkat. Muncul begitu saja, bukan dicari. Kok makan ini saya gak bahagia, kok pergi itu saya tidak bahagia. Anda makan enak bukan bahagia yang didapat.
好吃, senang, not happiness. Karena damai, kebahagiaan, sukacita, it's coming from God. Maka Paulus mengatakan, biarlah roh sukacita melimpah dalam dirimu. Roh sukacita. Gitu. Jadi kalau orang merasa tidak bahagia dalam perkawinan, lalu jalan keluarnya hanya perceraian, orang ini tersesat. Orang ini tidak benar. Lalu kenapa kok akhirnya muncul klausul perceraian di dalam kitab suci, di dalam Injil? Lihat, Yesus membahasnya begini. Sewaktu mereka meributkan tentang perceraian, mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Dan Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Bapak Ibu, perceraian dilarang itu bukan hukum pendeta, bukan hukum pastor. Hukum siapa? Yesus. Dan mengapa sampai muncul surat cerai pada saat zaman perjanjian lama? Karena ketegaran hatimu. Ketegaran hati. Karena kalau orang sudah tegar hati itu artinya apa? Orang itu sudah mati rasa. Itu tadi. Sudah tidak peduli. Orang sudah tidak merasa bersalah lagi. Dia tidak punya lagi rasa guilty feeling, sudah tidak ada dalam diri dia. Nyaman-nyaman saja gitu ya. Maka itu ketegaran hati. Bahaya kalau di dalam keluarga ada luka-luka yang tidak dibereskan. Ada kepahitan-kepahitan, kesakitan-kesakitan yang tidak bisa diampuni. Nah saudaraku, mari kita lihat. Yakobus dalam suratnya bab 2 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Bagus. Jadi kalau orang benci, hal baik seperti apapun sudah tidak bisa dia lihat lagi. Kalau orang sudah diisi hatinya oleh hal-hal yang menyakitkan, dia tidak bisa lihat lagi mutiara dalam diri pasangan. Dia hanya bisa melihat kelebihan dalam diri pasangan yang lain. Lihat tuh, suami dia kalau ke gereja jalan duaan, bareng, duduk berdua, damai. Waktu mengucapkan damai, dia menyapa istrinya, berpelukan. Kamu malah salaman dengan istri yang lain dulu. Lalu suaminya berkata, kan kita sudah selalu damai tiap hari. Pret, kata istrinya. Saudaraku yang terkasih, lihat. Yakobus bagus banget. Kalau orang hidup di dalam kebencian, maka dia akan menutup hal yang baik. Tidak ada yang baik lagi. Selalu akhirnya mencari-cari kesalahan, kelemahan pasangan. Betul atau tidak? Betul. Jadi lihat di sana, pada saat kita punya kebencian, maka kita tidak bisa melihat lagi hal yang baik dalam diri pasangan. Kita sulit mengagumi lagi. Maka di situ tadi, akhirnya muncul kejenuhan. Akhirnya tidak lagi muncul sebuah kehangatan lagi. Ngapainlah, orang lu udah nyebelin kok, titik lu mah nyebelin. Gitu ya.
Saudaraku yang terkasih, maka bagaimana sekarang kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Tadi Paulus mengatakan bagus kedagingan dan roh. Kita lihat pada saat kita memberi makan kedagingan kita, maka perkawinan selalu akan menjadi masalah berat, ribut melulu. Maka Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kedagingan itu akan mati dalam dirimu. Pertama kita belajar dari Yesus. Yesus berdoa pada Bapanya sebelum menghadapi penderitaan. Ingat di Taman Getsemani, Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi menarik, Yesus berdoa, ngajak berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ingat, bukan berdoalah supaya orang yang menangkap kita tidak jadi nangkep. Tidak. Doa Yesus bukan minta hidup dimudahkan. Tidak. Doa Yesus minta supaya dikuatkan. Kuat. Jadi Yesus pun meminta para rasul untuk berdoa. Kenapa? Karena nanti yang akan dihadapi berat banget. Kamu bisa kehilangan iman. Kamu bisa kehilangan karakter kamu. Gitu ya. Maka Yesus meminta para murid dan kita untuk berdoa. Pertanyaannya, apakah ada kuasa dalam doa? Ada kuasa apa saja dalam doa? Pertama lihat, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya kita mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan penderitaan dan kekecewaan kita. Jadi di dalam doa kita mohon supaya Roh Kudus itu menjadikan kita peka, bukan pekok. Kalau pekok itu artinya apa? Akhirnya saya hanya memperhatikan diri saya sendiri. Saya hanya memperhatikan kebaikan untuk diri saya sendiri. No. Di dalam perkawinan kita sudah tidak boleh berbicara kebaikan saya. No, kebaikan kita. Maka perhatikan, Roh itu menuntun supaya saya lebih berani mendengarkan Tuhan daripada masalah kita, daripada kekecewaan kita. Dan kedua, doa supaya apa? Kita tidak berlaku di luar karakter kita. Ingat, Anda itu baik, suami Anda juga baik. Anda percaya pada suami Anda? Percaya atau tidak? Percaya, makanya Anda menikah. Anda mencintai suami Anda atau tidak? Mencintai, makanya Anda menikah. Itu waktu awal karakter Anda itu dua-duanya baik. Jangan berubah. Kenapa karakter yang baik itu jadi berubah? Karena apa? Anda terlalu lebih melihat kekurangan pasangan Anda. Anda terlalu melihat hal-hal yang tidak Anda bisa dapatkan di dalam perkawinan. Anda hanya membayangkan perkawinan itu seperti ini, seperti itu indahnya. Tetapi Anda tidak mau kembali kepada rumah Anda. Jadi doa akhirnya menjadikan kita konsisten dengan karakter kita, kebaikan kita. Maka lihat, Yesus pun menjadi pendoa di saat dia hidup oleh Roh. Apa yang terjadi? Dia bisa mengampuni. Dia bisa tetap mencintai para rasulnya yang mengkhianati dia. Karakter tidak berubah. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Karena kalau kita punya masalah, seringkali lebih banyak membuka mulut dan menutup. Cilaka. Cilaka. Kalau sudah menutup hati, itu artinya Anda sudah tidak mau peduli lagi. Justru bagaimanapun, sekesal apapun, saya tidak akan menutup hati untuk orang yang saya sayangi. Saya tetap membuka hati pada dia.
dan menutup mulut. Kenapa? Karena pada saat marah itu kita beri makan, kita beri kesempatan untuk dikeluarkan. Ingat, di saat marah itu dikeluarkan, maka kemarahan itu akan meledak-ledak. Betul atau tidak? Ya. Maka akan semakin rusak relasinya. Tetapi pada saat kita menutup, akhirnya orang yang marah pun tidak punya kesempatan untuk meledak-ledak. Yang keempat, doa bukan bertujuan mengubah pasangan kita, tetapi mengubah cara kita merespon, menanggapi kekecewaan atau rasa sakit yang kita alami. Jadi doa membuat kita tidak menjadi pribadi yang reaktif, tetapi responsif. Beda ya, reaktif itu apa? Ada aksi, reaksi. Tapi kalau responsif itu dia mikir dulu. Menjawab dengan baik dan benar. Seperlunya. Maka doa sekali lagi tidak mau mengubah pasangan saya. Enggak. Supaya saya merespon dengan baik. Dengan tetap menjaga kasih hati. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun. Karena Allah. Maka yang kedua adalah apa? Menarik. Jadi yang pertama, di saat ada penderitaan, di saat ada permasalahan dalam hidup perkawinan, Yesus mengatakan apa? Berdoalah, minta kuasa Roh Kudus. Yang kedua, jangan pernah lupa di saat Yesus mau ditangkap dan Petrus menebaskan pedang, Yesus langsung berkata ke telinganya Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudaraku, apa yang mau saya katakan? Yesus menyelamatkan kita melalui penderitaan. Jadi penderitaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh pengikut Kristus. If you want to follow Christ, just take your cross. Panggulah salibmu. Bukan semata-mata Anda harus menato diri Anda dengan salib, tidak perlu. Gitu ya. Tetapi apa? Menderita. Bukan berarti bahwa pengikut Kristus itu masokis. No. Beda. Masokis itu kan orang yang mencintai penderitaan gitu ya. Mencintai penderitaan dan hidup senang menikmati penderitaan. Bukan masokis. Kita tahu bahwa lewat penderitaan akan ada sebuah keselamatan, akan ada kebahagiaan. Jadi penderitaannya ini meaningful. Bukan sesuatu yang hanya dilakukan, ya sudahlah saya menderita, memang harus kayak gini. No. Gitu. Jadi penderitaan itu harus memberikan arti. Dan kedua, penderitaan terjadi karena kita hidup dengan pasangan yang tidak sempurna. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan pernah berpikir, Romo, saya itu pasangan yang paling menderita. Maaf, Anda menghujat Tuhan. Iya, karena Tuhan memberikan pasangan pada Anda. Ya, jadi di saat Anda berkata, saya ini hidup dengan pasangan yang paling menderita, berarti Tuhan salah memberikan pasangan kepada Anda. Kurang ajar Anda. Gitu. Sadarilah. Seperti apapun pasangan yang Anda kagumin, pasti ada ketidaksempurnaan. Ada. Maka pada saat kita hidup dengan yang tidak sempurna, belajarlah untuk apa? Berdamai dengan penderitaan. It's a part of our life. It's okay. Untuk menangis, bersedih, ribut. Woi, saya menang, bersukacita. Ada beberapa bapak bersukacita, ya menangin aja terus. kasih, gitu ya. Dia tidak menderita, karena apa? Melihat suami istrinya bahagia banget menang. Mi, kamu apa? Tunjuk, saya gini aja biar kalah gitu. Kamu apa? Jempol, saya gini aja biar kalah. Gak apa-apa. Yang penting mami menang gitu ya. Itu lihat. Jadi lihat di sini, saya harus siap. Maka saya selalu berkata kepada orang yang mau menikah, kamu siap gak menderita?
Kenapa? Karena pasanganmu tidak sempurna. Yang ketiga, penderitaan bukanlah alasan untuk melarikan diri. Ribut di dalam perkawinan bukan alasan untuk quit, cerai. Justru pada saat Anda menderita, ini saat Anda untuk mengundang Roh Kudus supaya menguatkan Anda. Ingat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, buah-buah roh yang tadi kita baca, saya itu kagum loh. Waktu saya baca tentang kesetiaan, Pak Kus ini pasti tahu lah. Kesetiaan dalam bahasa Inggris fruitfulness. Ya, terus rupanya saya baca di dalam bahasa Vulgata, Latin Vulgata, kesetiaan itu adalah namanya longanimitas. Longanimitas itu long anima, longus animus. Rupanya longanimitas itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan long suffering. Edan. Jadi buah-buah roh salah satunya adalah apa? Supaya kita kuat tahan menderita. Tahan dalam penderitaan. Disakitin seperti apapun Pak, gue tetap setia. Itu bukan hanya kata-kata, saya menyaksikan. Bapak Ibu, ada sebuah pengalaman yang begitu menyedihkan yang harus saya bantu. Saya mau mensyukuri dengan keluarga ini 50 tahun perkawinan. Anda tahu 50 tahun golden anniversary. Wow, keren. Tapi waktu saya minta, Bu, yuk kapan kita ekaristi syukur? Ibu itu menjawab, gak jadi Romo. Hah? Kenapa Bu? Ibu itu meneteskan air mata. Dan berkata, Romo, setelah 50 tahun baru saya tahu bahwa suami saya sudah punya istri lain. Dan dia punya anak dari wanita itu. 50 tahun saya dibohongin. 50 tahun saya perempuan bego, blow on, tolol. Lihat, dia akhirnya merusak diri sendiri. Dia menghancurkan diri sendiri. Saya perempuan yang bodoh. Terus saya berkata, oke Ibu. Ibu ini marah. Dia biarkan keluarkan marahnya. Karena kepada saya. Toh saya nanti si ibu pulang tinggal begini-begini toh keluar semuanya toh. Wah, si ibu itu meledak-ledak. Silakan Bu. Ibu patut marah, ibu patut jengkel, ibu patut kecewa, ibu patut merasa hancur. Oke, enggak apa-apa. Bersama saya. Lalu kita berdoa. Ibu, Pastor, apa yang harus saya lakukan? Ikuti hati ibu. Beberapa hari kemudian ibu itu berkata, Romo, saya sudah bicara dengan suami saya. So, apa yang ibu katakan? Saya mengatakan, Pah, seperti apapun papa, saya tetap istrimu. Terus artinya apa Bu? Saya tetap menerima dia sebagai suami saya, Romo. Walaupun saya sakit, walaupun saya kecewa, dia suami saya. Saya tidak mengusir dia. Saya tetap menerima dia. Dan Romo, saya tetap sekamar dengan dia. Bisa Bu? Dia jawab, gak bisa. Terus saya paksakan Romo, saya paksakan. Saya gak mau ngikutin sakit saya. Saya tetap mau hadir dengan dia. Di saat dia jatuh, saya tetap istri dia. Wow, kata saya. Jadi perhatikan di sini
bahwa ibu ini mohon Roh Kudus. Bukan hanya kepahitan, kesakitan. Kebahagiaan hidup keluarga hanya bisa kita raih lewat penderitaan. Maka ada istilah dalam bahasa Latin, per aspera ad astra. Melalui hal-hal yang beriku-liku kita mencapai bintang. There's no crown without cross. Tidak akan ada crown tanpa cross salib. Tidak akan ada kemuliaan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau jika tidak tertahankan penderitaannya, Romo sudah sakit banget dihianatin. Dia sudah mengatakan tidak, dengan wanita lain lagi. So what shall I do? Mari kita lihat. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene. Dan diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kitab suci. Kalau penderitaan begitu amat berat sekali, so sekali lagi, don't quit. Cari pertolongan. Yesus sudah tidak mampu lagi memikul salib. Akhirnya dia menerima pertolongan Simon dari Kirene. Jadi kalau sudah hidup Anda berat, please cari pertolongan. Siapa pertolongannya? Cari orang-orang yang bisa mendengarkanmu, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, mendoakan. Mereka itu bisa, ini apa tadi kelompok apa ini disebutnya? Pak Sutri, di bawah, ini komisi dewasa kan di atasnya. Ini apa, kelompok apa? Bless Couple Bistro, Bonti. Bless Couple, kan itu adalah komunitas. Anda bisa masuk komunitas, minta didoakan oleh komunitas. Gitu. Jadi di Bless Couple Community ini pasti Anda diberikan jalan yang baik dan benar. Nggak mungkin ibu-ibu di komunitas ini berkata, lu sakit ya, lu kecewa, udah tinggalin aja. Tinggalin. Laki-laki kayak gitu ngapain, masih harus tetap setia, pret. No, pasti nggak mungkin. Gitu. Cari pertolongan yang mendukung, menguatkan Anda. Jangan langsung mencari solusi quit. No. Yesus pun disalib berkata apa? Selesailah sudah. Karena tugas Yesus adalah apa? Mati. Dia tidak melarikan diri. Dia menyelesaikan. Jadi tugas Bapak Ibu adalah apa? Selesaikan sampai mati. Dan beberapa bapak berkata, Romo saya sudah mati sebelum selesai. Yang kedua, kita lihat Yesus diberi anggur dan empedu. Kalau di dalam Markus itu anggur dan mur. Saya ambil Markus. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Ingat ya, Yesus dia beri 2 kali. Waktu disalib, anggur asam, karena dia haus, aku haus. Yang pertama kali juga diberi dalam Injil Matius dan Markus. Rupanya minuman itu menurut adat istiadat ditawarkan sebagai obat bius, painkiller. Supaya tidak menderita sekali, minum ini. Memang itu dalam tradisi orang yang disalibkan disuruh minum anggur yang bercampur mur gitu dalam bahasa Inggrisnya mur. Bukan mur baut ya. Jadi ini adalah obat untuk meringankan penderitaan, tetapi Yesus menolak. Maka saudara-saudaraku, di saat menderita, don't drink the poison. Jangan minum racun. Racun itu apa? Racun itu bisa pornografi, judi, minum-minuman, overeating, mangan terus. Aku stres. Banyak ngeluyur, ketergantungan pada media dan tontonan. Apa yang terjadi? Semua ini dilakukan untuk melupakan dan mematikan rasa kita atas segala kepahitan dan kependeritaan. Saya tidak mau ngebayangin penderitaan. Saya nggak mau ngebayangin dia lagi. Saya nggak mau merasakan dia lagi. Udahlah, sibuk aja sendiri. Hati-hati. Mohon maaf. Jangan-jangan pelayanan juga jadi seperti itu. Bisa jadi. Karena saya tidak mau ketemu pasangan.
Maka pelayanan menjadi apa? Kenikmatan yang melupakan pasangan. Dan mengingat pasangan yang lain. Karena maaf ya, di gereja juga pasangan dengan pasangan bisa berselingkuh. Itu menyedihkan. Bisa. Gitu. Bisa terjadi, kenapa? Karena tidak bersumber dari keluarga. Tapi bersumber dari apa? Kekosongan. Bukan kepenuhan, kekosongan. Ketiga, terakhir. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Sampai 7 kali 7 kali. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudaraku yang terkasih, saat terluka dan menderita, kita harus menyembuhkan luka dengan pengampunan. Hanya itu. Luka Anda hanya bisa beres dengan mengampuni. Dan ingat waktu Yesus mengampuni di kayu salib, apakah orang-orang Farisi bertobat? Apakah orang-orang Farisi minta maaf, ahli-ahli Taurat kepada Yesus? Tidak. Mengapa Yesus mengampuni? Karena Yesus tidak mau hidup dalam luka. Jadi kita mengampuni bukan karena kita baik, atau demi pertobatan yang bersalah, bukan. Kita mengampuni karena kita tidak mau hidup dirusak, dihancurkan oleh luka. Jadi pada saat kita tidak mau mengampuni, Anda membiarkan luka masuk dan merusak diri Anda. Tetapi pada saat Anda mengampuni, Anda seperti memberikan cairan untuk melawan. Karena pada saat Anda terluka, Anda kalau mau membalas selalu memikirkan apa yang bisa saya balas, apa yang saya bisa katakan. Kita merancang. Dan pada saat dibalas, dia akan membalas lagi. Masalah akan makin membesar. Betul. Bukan memberes. Saudaraku jangan lupa. Orang yang bersalah tidak akan mudah berkata, aku salah. Walaupun sudah jelas bukti-buktinya. Walaupun sudah di print out WA-WA-nya. Ingat, tetap ngelak. Itulah anak-anak Tuhan. Yang jahat. Keempat, kalau tadi kita perjanjian lama, baru, sekarang perjanjian lama. Saya cari, susah banget ya. Karena saya baru sadar, sewaktu setelah kebangkitan, apakah Yesus menampakkan diri pada orang-orang Farisi? Apakah Yesus menampakkan diri pada ahli Taurat? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa ya? Kenapa kok gak menampakkan diri pada mereka supaya mereka bertobat? Nah, Yesus menampakkan diri kepada para rasul, tidak kepada orang Farisi. Mau dikatakan apa? Yesus tahu jarak. Yesus tidak mau setelah terluka dilukai lagi oleh orang-orang ini. Maka Bapak Ibu, saya lihat yang paling gampang Yunus. Waktu Yunus masuk kapal itu kena apa? Badai, betul? Orang-orang ini berseru kepada Tuhan, apakah badainya berhenti? Tidak. Karena apa? Yang menyebabkan badai ada di dalam. Allah ingin, tobatkan bangsa Niniwe, jangan lari. Tapi Yunus melarikan diri. Maka pada saat orang berkata, bagaimana supaya badai ini reda? Yunus berkata, lemparkan aku. Lemparkan aku ke dalam laut, campakkan. Laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu. Sebab aku tahu bahwa karena aku badai besar ini menyerang kamu. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus berani mengambil jarak dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Selalu merasa diri paling benar dan tidak perlu bertobat, berubah. Jadi pada saat kita berhadapan dengan pasangan yang selalu menipu lagi, saya maaf, mengulangi lagi, maaf, menyakiti lagi, memukul lagi. Saya harus berani mengambil jarak dengan mereka. Bukan cerai, bukan. Mengambil jarak. Maka dalam gereja Katolik dikenal dengan apa? Perpisahan sementara.
Jadi kalau pasangan ini membahayakan, gereja boleh memberikan anjuran untuk berpisah sementara. Biar dia mengolah diri dia. Sama toh setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, Allah mengolah dia lewat ikan. Jadi Allah selalu punya cara untuk menobatkan orang itu. Kenapa? Karena saya tidak mau menjadi orang yang disakiti. Capek. Itu. Tapi bukan jalannya dengan bercerai. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat ribut rukun. Oke. Karena kita tidak sempurna. Tetapi ingat bahwa keributan, kemarahan jangan dipendam. Kemarahan sehari cukuplah untuk sehari. Lepaskan, berani untuk mengampuni. Dan ingat, kuasa pengampunan itu hanya ada dari Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Nama saya Panca Nugraha dari Gereja Cibunut. Ya Pak Frans. Ya, begini Romo, ada kasus, ada suami istri diberkati secara Kristen Protestan, terus mereka pisah, ya. Terus nggak lama perempuannya ini nikah lagi dengan pemuda Katolik. Ya. Tadi Romo bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, ini saya ingin bertanya, itu kalau dengan pemuda Katolik diberkati di gereja Katolik nggak apa-apa katanya. Apakah memang begitu? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang di dalam gereja Katolik ada anulasi juga sama. Anulasi itu pembatalan perkawinan disebutnya. Kenapa? Jadi dalam perkawinan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebebasan. Nah, ada hal-hal yang sering kali orang ini tutup-tutupi di saat penyelidikan kanonik. Sepertinya bebas. Taunya dia melakukan perkawinan ini dalam tanda petik karena keterpaksaan. Lalu terjadi perkawinan, diberkatin, ada masalah. Nah, waktu diperiksa ini ada cacat sejak awalnya. Jadi sejak awal di dalam gereja Katolik ini tidak ada perkawinan kan ada cacat yang disembunyikan ini, gitu. Maka bisa dibatalkan. Nah, jadi walaupun secara resmi formal sudah diberkati dalam gereja, ada hal-hal yang tertentu membuat cacat perkawinan. Misalnya juga dia diam-diam tidak bisa ereksi itu disebutnya apa? Laki-laki impoten. Dia tutupin. Karena impoten adalah salah satu yang menghalangi dia menikah, tidak bisa. Lalu dia diberkatin, hari pertama terjadi impoten. Lalu dia mengajukan sudah diberkatin. Nah, ada kebohongan. Nah, ini bisa klausul membatalkan perkawinan ini. Gitu. Jadi kalau dalam kasus Bapak ini sudah diberkatin di gereja Protestan, lalu masuk di dalam gereja Katolik, dia kok bisa diberkatin? Nah, imam akan melihat kenapa terjadi. Jadi kita tidak langsung memberkatin, kita bereskan dulu apakah perkawinan ini ada masalah atau tidak. Masih ada ikatan atau tidak. Kalau masih ada ikatan tidak bisa diberkatin di gereja Katolik. Jadi harus ada status bebas dari orang yang mau diberkatinya ini. Jadi tidak boleh ada di dalam ikatan. Karena ikatan ini menghalangi perkawinan berikutnya. Semoga menjawab Pak. Diputuskan. Nah itu kan, jadi bisa jadi Tuhannya dibohongin. Pada saat pemberkatannya bisa jadi Tuhannya dibohongin. Gitu. Jadi kan kita juga bisa ngelihat ada sesuatu yang nggak beres di dalam perkawinan ini misalnya, gitu. Jadi memang
statement apa yang dipersatukan Allah tidak pernah salah, tidak. Tetapi apakah di dalam persatuan sesama ini ada sesuatu ketidakberesan atau tidak gitu. Kalau ada ketidakberesan berarti ini tidak dipersatukan oleh Allah. Gitu. Karena ada kebohongan, ada secara manusiawinya ada dosa di situ gitu ya. Terima kasih, semoga menjawab. Thank you. Ya, menjawab ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih, nama saya Lydia. Saya mau bertanya Romo, untuk kalau misalnya ada masalah dalam suami istri di Katolik boleh berpisah dulu. Itu ada jangka waktu maksimalnya enggak? Nah, dan satu lagi saya ingin, sebenarnya sih tambahan kecil aja ya Romo ya. Untuk misalnya salah satu pihak membantu keluarganya yang nggak mampu, yang seperti contoh Romo tadi. Nah itu kan nggak mau dikasih, nggak mau ngomong ke suami atau istrinya, takut ribut, ya. Selain itu, saya pikir ada satu hal lagi, bukan takut ribut, tapi takut malu. Sebab keluarga pihak istrinya itu the have, sedangkan keluarganya dia kurang gitu. Kalau ada yang minta dia malu gitu sebenarnya untuk bilang ke pasangannya. Takutnya tambah dihina-hina gitu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi kalau ada tadi perpisahan sementara ada waktunya tentu. Kita beri waktu gitu ya. Jadi kenapa? Karena tujuannya untuk mendamaikan kembali. Tujuannya adalah untuk mendamaikan, menyatukan dia lagi. Ada rekonsiliasi kembali. Jadi mengambil jarak itu supaya dia bisa bisa mengolah batin dia, membereskan diri dia. Gitu ya. Diberi saat-saat itu. Tentu ada waktunya. Lalu yang kedua, nah ini sebetulnya di dalam perkawinan sudah tidak diperbolehkan. Jadi tidak, ingat apa yang dipersatukan Allah, bukan tidak. Mereka menjadi dua, menjadi satu. Jadi masalah suami adalah masalah istri. Masalah istri, masalah suami. Tidak pernah boleh dengan kebohongan, diam-diam tanpa sepengetahuan istri, dia menolong keluarganya. Itu sudah tidak kebenaran. Itu sudah tidak ada kebenaran. Jadi kalau sudah hidup berkeluarga, tidak boleh lagi ada rasa lu have, I am not have. No. Kita keluarga kita gitu ya. Maka pada saat dia harus membantu keluarganya, you talk to your spouse, bicara dengan pasanganmu. Sehingga pada saat membantu itu, kami loh yang membantu, kami loh. Tanpa maksud melecehkan, meremehkan, no, kami membantu. Karena saya mengerti bahwa ini pun ayah saya, ini pun ibu saya. Walaupun itu adalah ayah ibu suami saya. Tapi saya tetap memanggil dia ayah. Di sini. Jadi rasa malu, kediam-diam itu tidak membenarkan, akan membuat menjadi pecah. Karena pada saat ketahuan, ini akan menjadi apa? Klausul untuk pisah. Klausul untuk masalah besar. Tetap harus bicara. Bagaimanapun harus bicara. Tidak diam-diam. Sekali lagi, karena apa? Anda sudah menyatu, bersatu. Masalah Anda, masalah suami. Masalah suami, masalah istri juga. Terima kasih Ibu. Oke, thank you. Oke, satu lagi. Pak Kus. Bahasa Indonesia ya Pak Kus. Salam kangen. Salam kangen Pak, matur nuwun. Itu ketika ada judul ribut rukun, saya agak bingung. Ini kok ada ribut, ada rukun, itu maksudnya apa? Gitu. Tapi dalam pengalaman berkeluarga yang saya jalani selama ini, memang
kadang-kadang kita ribut. Saya ribut sama istri saya gitu. Tapi setelah ribut, nanti timbul perasaan yang lebih sayang, lebih rukun gitu. Romo, itu kenapa ya? Kok bisa begitu, kenapa gitu? Ya Bapak yang mengalami kok tanyanya sama saya. Loh, nggak gitu. Romo kan pernah ribut juga sama orang lain. Iya, kan pernah. Iya. Romo mengalami perasaan seperti itu. Nah, sekarang jawaban Bapak kenapa? Ayo. Menurut pengalaman Bapak kenapa? Ini bocah. Iya, bukan. Setelah ribut kok makin sayang, makin ada rasa. Iya, rasanya seperti itu. Oh, rasanya seperti itu. Iya. Ya. Apa kita kadang-kadang mesti harus ribut supaya rukun gitu? Loh betul. Tidak akan ada rukun kalau nggak ada ribut. Ya betul. Ya. Oke, Ya, Pak. terima Betul. kasih. Terima kasih banyak Pak. Betul. Saya tertarik dengan pengalaman Pak Kus. Pada saat saya ribut, kok tiba-tiba saya menjadi hangat lagi. Kenapa? Ini cinta yang udah dewasa. Gitu. Pada saat ribut, dia mendiamkan saya jadi merasa kosong. Saya merasa sedih. Lalu kita mendekatin lagi. Ma, jangan gitu ma. Ayo ma. Saya membutuhkan lagi. Saya membutuhkan lagi. Betul. Betul. Jadi pada saat saya ribut, saya mengambil jarak. Toh ribut itu kan membuat gesekan. Mengambil jarak. Dan pada saat mengambil jarak, ada saat di mana saya kangen lagi. Maka di dalam istilah berpastoral, kami punya istilah, you must know how to detach and you will know how to attach. Jadi attaching dan detaching itu harus ada. Kalau attaching terus, nempel terus, akhirnya sudah tidak ada sembrani lagi. Maka suatu saat harus detach, berjarak. Sehingga ada apa? Kerinduan. Sehingga ada kerinduan. Gitu. Maka pada saat apa? Pada saat kita dekat, betul ribut. Maka kita pada saat ribut itu, pang, mengambil jarak. Lalu kita ingin rukun lagi, berdamai lagi. Ini cinta dewasa. Dan pada saat kita ribut, kita semakin mengerti. Oh, istri saya enggak suka digituin. Dia maunya diginiin. Oh, suami saya enggak mau yang kayak gini. Maunya yang kayak gitu. Oh, kalau masuk kutang saya harus keluar dua-duanya. Enggak mau rapi. Dia itu lihat, semakin mengerti. Justru ribut itu semakin orang tahu, oh apa yang dia suka dan dia tidak suka. Kalau dewasa. Jadi bukan pertama-tama meributkan, bukan pertama-tama merusuhkan keributannya, bukan. Justru di dalam keributan saya harus tahu apa sih yang kita ributkan. Apa yang membuat dia kecewa, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia tidak suka. Maka di sini akhirnya api itu justru jadi menerangi. Bukan membara, berkobar, memanaskan, bukan. Tapi menerangi. Terima kasih Pak Kus atas pengalamannya.